Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikul Fuad Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dengan NIM 203020202024. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengantar ilmu sastra, yaitu bab 2, pengertian paradigma dan pendekatan. A. Pengertian paradigma dan pendekatan. Sepanjang sejarahnya, ilmu sastra dikaji, dimodifikasi, dan dimatangkan dalam proses penelitian sastra secara terus-menerus. Oleh karena itu, penelitian sastra memiliki peranan yang penting dalam rangka pengembangan ilmu sastra. B. Latar belakang penelitian pendekatan sastra. Paradigma secara jelas dan otomatis melihat dalam diri ilmuwan yang terbentuk dalam memandang realitas. Dalam tataran yang lebih ekstrim lagi, paradigma merupakan suatu komitmen, prinsip, dan ideologi keilmuan yang dimiliki seorang ilmuwan. Berbagai pendekatan sastra. 1. Pendekatan ekspresif. Menurut Abram, pendekatan ekspresif ini merupakan karya sastra sebagai curahan, ucapan, dan proteksi pilihan dan penjelasan pengarang. 2. Pendekatan mematik. Pendekatan memetis ini berangkat dari penelitian filsuf Yunani, yaitu Aristoteles. Menurut Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari tata tinggi yang berada di dunia gagasan. Ketiga, pendekatan pragmatik. Sebagaimana pendekatan Mimeis, pendekatan pragmatik telah ada semenjak tahun 14 sebelum Masehi. Dalam bukunya berjudul Ars Poetical, Horatius telah meletakkan dasar-dasar pendekatan pragmatik. 4. Pendekatan objektif merupakan pendekatan terpenting karena berkaitan dengan munculnya teori-teori sastra modern. Teori-teori strukturalisme memiliki konsep yang berdasarkan pada pendekatan objektif. 5. Pendekatan Maries merupakan dalam sisiologi sastra didasarkan atas pemilihan Karl Marx tahun 1818 hingga 1883 yang sering kali disebut sebagai materialisme historis. Keenam, pendekatan fungsionalis. Pendekatan fungsionalis mengutip pendapat Paul Johnson. 6. Pendekatan fungsionalis mengutip pendapat Paul Johnson. Farouk mengemukakan bahwa persoalan dasar yang dibahas dalam pendekatan fungsionalis adalah persoalan yang membuat bangsa bersatu. Bagaimana dasar atau landasan kesatuan sosial itu dipertahankan, dan bagaimana tindakan-tindakan individu-individu itu menyumbang pada masyarakat itu secara disadari ataupun tidak. 7. Pendekatan sosiologis. Dalam penelitian sastra terdapat kesamaan bahwa proposisi tentang hubungan antara sastra dan masyarakat tak terbantahkan. 8. Pendekatan psikologis pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Dan yang terakhir adalah pendekatan poststrukturalis. Munculnya pemikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra. Juga disiplin ilmu lebih terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.